Oke, halo, kembali lagi di next video kita kali ini. Kita akan ngebahas lagi. Coba bayangkan kita sudah punya otak cerdas bernama pre-trained model. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengajari hal baru yang lebih spesifik? Proses ini disebut dengan namanya fine tuning. Fine tuning adalah proses melanjutkan pelatihan pada model yang sudah ada. Nah, dengan menyesuaikan beberapa layernya agar cocok dengan dataset baru kita. Hari ini kita akan bedah langkah-langkahnya satu persatu. Oke, ada 4 hingga 6 langkah utama dalam fine tuning. Baik, kita ulas satu persatu. Langkah yang pertama yakni pre-train atau kita download model. Kita ambil model sumber, misalnya ResNet yang sudah dilatih di ImageNet. Langkah yang kedua, kita perlu modifikasi model targetnya. Kita salin semua arsitekturnya kecuali lapisan output terakhirnya. Mengapa? Karena ImageNet punya 1000 kelas. Jadi berbagai macam kelas yang ada di dalamnya. Sedangkan mungkin kita hanya butuh 2 kelas saja. Misalnya apakah itu hotdog atau bukan. Nah, yang ketiga itu inisialisasi layer baru. Kita pasang kepala baru atau output layer dengan bobot acak yang sesuai dengan jumlah kelas kita. Oke, nah masuk ke langkah keempat, freeze atau bekukan layer yang lama. Nah, di awal proses training kita membekukan layer-layer pre-train. Artinya bobot mereka tidak boleh berubah. Kita hanya melatih layer output baru kita. Mengapa? Ini disebabkan karena layer baru kita isinya masih acak. Jika kita langsung melatih semuanya, error yang besar dari layer baru bisa merusak fitur-fitur cantik yang sudah dipelajari layer lama. Oke, langkah kelima dan keenam. Unfreeze dan fine tune. Setelah layer baru stabil, barulah kita cairkan unfreeze beberapa layer di belakang dari model lama untuk dilatih bersama-sama. Oke, ada satu rahasia penting di sini, yakni learning rate. Ini perlu hati-hati di sini. Saat melakukan fine tuning, ya, istilahnya saat gembok dibuka, kita harus menggunakan learning rate yang sangat kecil. Misalnya 10 kali ataupun 100 kali lebih kecil dari biasanya. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan bobot secara halus tanpa merusak pengetahuan lama. Sebaliknya, untuk layer output yang baru, kita bisa pakai learning rate yang lebih besar. Agar apa? Agar dia bisa cepat belajar. Oke, nah, jadi strateginya adalah bagaimana ambil modelnya, ganti kepalanya, bekukan badannya, latih kepalanya, lalu pelan-pelan latih badannya dengan hati-hati. Nah, di video terakhir nanti kita akan mempraktekkan ini dengan coding untuk mendeteksi makanan. Siapkan laptop Anda, sampai ketemu di next video kita berikutnya.